David sama Dokter Reza dan Bang Mirim, gimana tadi sudah memberikan kesaksian di persidangan? Mungkin ada apa yang dirasa? Mungkin tadi ada sempat marahnya atau sempat kesulitan juga tadi. Saya menjelaskan dulu pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Ibu Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Jaksa Penuntut Umum, pada hadirin yang hadir, yang tertib hari ini, dan juga teman-teman yang sudah support ya. Lanjut, oke. Hari ini rasanya sangat amat lega. Kenapa lega? Karena selama ini saya tidak boleh mengatakan yang berurusan dengan perkara, karena lawyer saya, Bang Biring, sangat amat hebat, sangat amat bisa mengcover saya agar saya tidak berteriak-teriak di media sosial, tidak berteriak-teriak di preskon, untuk karena kita menghormati proses hukum. Walaupun dikasih stigmanya pelangap-pelongo, ya, walaupun seperti itu dibiarkan saja. Ya, karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum, dan kebetulan saya mendapatkan lawyer juga yang satu visi misi yang hebat juga. Dok, soal keterlibatan Dr. Oki dong, gimana? Maksudnya kan selalu disebutkan di dalam saksi itu disebutkan terus Dr. Oki. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Tapi dok, selama persidangan ini ada komunikasi sama Dr. Oki kan? Tidak ada sama sekali. Apakah putus setelah mungkin adanya kasus kayak ini atau seperti apa? Iya, sudah terputus sejak ada kasus ini, dan saya juga sudah unfollow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat, karena dengan keadaan ini saya shock juga, karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya, dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata ya Mungkin kecewa. Ya. Maaf, mungkin agak menyimpulkan mungkin dari permasalahan ini awalnya apakah dari dokter yang pertama itu atau gimana? Jadi gini, itu kan satu rangkaian peristiwa ya. Jadi dari mulai reviewnya Samira, mulai dari reviewnya Nikita Mirzani, ini semua satu rangkaian peristiwa. Jadi sangat panjang. Jadi dijelaskan ini kayak balik lagi ke sidang tadi waktu ya, tadi kan udah cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi fakta persidangannya kan sudah dijelaskan dan sedetail-detailnya. Dokter Reza tadi sempat agak terpancing ya ketika mungkin tadi berhadapan dengan Nikita Mirzani. Mungkin apa sih dok? Kenapa dok? Aku tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi seperti itu. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihat lah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya, sebagai macamnya. Dan saya perlu tekankan juga, produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM. Dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Oke dok, mungkin di luar banyak yang menyimpulkan ini masalah pribadi, bukan masalah perihal kerjasama ataupun skincare. Ini gimana dok? Memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Jadi sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus karena produk kami tidak ada yang bermasalah. Ya. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya, karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti BPOM, seperti itu. Tadi saat Niki bertanya soal produknya yang ada jarum 19 terus produknya ditempelin gitu, nah itu sempat kaget gak sih dok atau gimana responnya?
Enggak dong, enggak kaget karena ya beliau persis senjatanya cuma itu, dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan. Sepertinya terdakwa tidak mengerti Jadi apa gini, yang saya jelaskan. Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Ribeskin. Produk Ribeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya, dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes insulin, kan dia sama sendiri gini, lebih dalam malah. Tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum, Tidak dilakukan ya kan? oleh dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya, dan ini udah ada Depkesnya, dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment. Ya, nama treatment produk, nama treatment klinik, produknya Ribeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidroquinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Karena produk itu adalah sebenarnya Ribeskin itu adalah isinya adalah satu box itu 4. Satu box itu isinya 4. Kami jual itu satuan. Karena untuk treatment nggak mungkin saya kasih 4-4-nya langsung dikemukain. Jadi saya jual satu per satu. Makanya dijual satu per satu, dan itu treatmentnya di klinik dengan nama glowing booster cell. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah, ini kebetulan nih ada bukti-buktinya sedikit ya, saya memberikan review bahwa, dan satu lagi produk glowing booster cell itu sudah kami bukan tidak produksi, kami sudah tidak di stop melakukan treatmentnya itu pada tersebut. bulan Mei. Karena manajemen kami alhamdulillah sangat keren, jadi selalu melakukan review, selalu melakukan meeting bulanan. Apabila ada treatment yang kurang maksimal, maka akan kita ganti dengan treatment yang lainnya. Ini Seperti pakai itu voucher ya, maksudnya. ini pakai voucher. Ini hasil labnya, Maksudnya peminatnya. hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di mana ya? Saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Jadi, nah ini NA-nya, ya. Nah ini NA-nya. Ini hasil labnya. Nih Tidak untuk mengandung merkuri. hidroquinon, logam ya. Merkuri, sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya, ya. Nih, uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya sudah ada Izin Kemenkes. izin Kemenkesnya. Dan itu adalah produknya produk Ribeskin. Dan ada itu sudah saya tidak jual lagi di bulan Mei 2024 treatmentnya itu di klinik ya. Jadi kalau misalkan direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya, kenapa, tujuannya apa? Kalau kalian pintar udah tahu berarti tujuan dia itu untuk apa. Dan di sini saya jelaskan juga kami memiliki standar operasional prosedur. Jadi treatment glowing booster cell ini ada standar operasionalnya. Dan di price list treatment pun ada namanya treatment glowing booster cell di sini. Ya. Kemudian selain itu di sini saya memiliki tadi yang akan saya tunjukkan di hadapan yang mulia kan, tetapi tidak ada waktunya. Di sini ada before after pasien yang melakukan glowing booster cell di cabang Lampung, di cabang Jakarta, di beberapa cabang, karena pasien kami yang melakukan